Teman-teman, pernah nggak sih melihat kilatan di langit setelah itu mendengar bunyi yang menggelegar? Ternyata itu semua berasal dari petir. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi kan mendengar atau melihat petir? Harus teman-teman ketahui nih, ternyata terjadinya petir itu termasuk dalam gejala kelistrikan listrik statis loh. Kok bisa ya? Yuk, sini-sini, mari merapat, kita bahas. Nah, teman-teman, proses petir itu terjadi pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi. Muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara burung. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya petir? Karena petir ini timbul saat benda-benda bermuatan listrik diam atau statis yang saling berinteraksi. Inilah yang dinamakan petir yang termasuk dalam fenomena listrik statis. Tapi tunggu. Gimana ya? Kok bisa muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi tarik-menarik? Jadi teman-teman, ini merupakan konsep muatan listrik, di mana jika terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan listrik positif yang disebut proton dan muatan listrik negatif yang disebut elektron. Nah, jika terdapat dua muatan yang sejenis, yaitu proton sama proton atau elektron sama elektron didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan yang tidak sejenis, yaitu proton dan elektron, jika didekatkan akan tarik-menarik. Teman-teman sekarang paham ya mengapa proton dan elektron saling tarik-menarik? Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan oleh adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb atau yang bisa dikenal dengan gaya Coulomb, topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Misalnya, pada dua muatan sejenis, misalnya muatan positif Q1 yang terpisah sejauh R dengan muatan positif Q2, maka gaya Coulomb yang terjadi adalah F12 dan F21. F12 adalah gaya Coulomb pada muatan Q1 akibat muatan Q2, dan F21 adalah gaya Coulomb pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Karena muatan Q2 menolak muatan Q1, maka muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri. Muatan Q1 juga menolak muatan Q2 sehingga F21 arahnya ke kanan. Kedua muatan saling tolak-menolak. Sedangkan pada dua muatan tidak sejenis, contohnya muatan negatif Q1 dan muatan positif Q2, yang terpisah sejauh R.
F12 arahnya ke kanan karena muatan Q2 menarik muatan Q1 dan F21 arahnya ke kiri. Karena muatan Q1 menarik muatan Q2, kedua muatan saling tarik-menarik. Konsep ini perlu teman-teman pahami ya, karena sangat penting untuk menentukan gaya Coulomb akibat interaksi lebih dari dua muatan. Berdasarkan hukum Coulomb, besar F12 sama dengan F21, sama juga dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton, K konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, gaya Coulomb dipengaruhi oleh konstanta Coulomb yang nilainya bergantung dengan permitivitas medium. Kalau kedua muatannya berada di medium udara, maka nilai konstanta Coulombnya adalah K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan Q1 adalah besar muatan 1 dengan satuan Coulomb, Q2 merupakan besar muatan 2 dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Aduh Kak, pusing Kak, gak paham. Oke, tenang teman-teman, mungkin sekarang teman-teman masih belum paham mengenai konsep Coulomb, tapi tenang saja. Saya akan memberikan satu contoh soal yang mungkin dapat membantu teman-teman untuk memahami gaya Coulomb. Soalnya seperti ini. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 4 kolom dan muatan negatif 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B. Berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik positif 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Hitung besar gaya elektrostatistik pada muatan di C. Pembahasan, diketahui QA sama dengan positif 4 kali 10 pangkat min 4 kolom, QB sama dengan min 1 kali 10 pangkat minus 4 kolom, QC sama dengan positif 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Jarak C ke A yaitu 2 meter dan jarak B ke A yaitu 3 meter. Yang ditanya adalah gaya elektrostatistik pada muatan C. Muatan QC ditolak QA ke kanan karena kedua muatan sejenis, tetapi ditarik ke kanan oleh muatan QB karena berlawanan jenis. Jadi gaya elektrostatistik C adalah FC sama dengan FCA plus FCB. FC sama dengan K dalam kurung QA dikali QB per RCA kuadrat plus QC dikali QB per RCB kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 per 2 kuadrat plus 3 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 9 per 4. Ini bisa kita coret 12 dengan 4-nya. Plus 3 kali 10 pangkat min 9 per 1. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 3 kali 10 pangkat min 9 plus 3 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 54 Newton. Jadi besar gaya Coulomb di titik C adalah 54 Newton ke arah kanan. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan konsep dasar Coulomb, rumus beserta contoh soalnya? Jadi demikianlah pembahasan yang dapat kita sampaikan mengenai hukum Coulomb.
Semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya.